Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 menyusun presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Anastiani MPD. Disusun oleh Desmianti Purwanti, Elena Mutialawati, dan Ella Sopa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin, silabus, yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku. Menurut Komarudin tahun 2000, silabus menurut Sanjaya tahun 2007 adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau alat belajar menurut Haji Saiful 2008. Adapun langkah-langkah pengembangan silabus menurut Haji Saiful tahun 2008. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Selanjutnya, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama, terkait dengan identitas mata pelajaran, di mana kami mengambil mata pelajaran matematika. Yang kedua, ada identitas sekolah, di mana kami mengambil sekolah SMA Negeri 1 Sukabumi. Yang kedua, ada komponen kompetensi inti. Di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Dan di sini ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi seperti 3.1, menginterpretasi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier atau variabel dengan persamaan dan ketidaksamaan linier aljabar lainnya. Selanjutnya ada 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah submateri dari kompetensi dasar, di mana dalam satu semester ini terdapat beberapa materi, yaitu persamaan dan ketidaksamaan linier memuat nilai mutlak, pecahan dan irasional, sistem persamaan linier 3 variabel, sistem persamaan 2 variabel, fungsi trigonometri. Di sini kami hanya mencantumkan materi yang akan kami ambil, yaitu materi persamaan dan ketidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Selanjutnya ada komponen kegiatan pembelajaran, yaitu materi yang akan dibahas. Dan yang terakhir ada integrasi AIK. Di sini kami mengambil materi persamaan dan ketidaksamaan linier yang memuat nilai mutlak. Jadi kami kaitkan dengan integrasi AIK, di mana terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 62. Selanjutnya kita akan bahas terkait RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Secara definisi, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa kini dan masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
Menurut peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 pasal 20 berbunyi bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian belajar. Sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, memuat sekolah, mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, materi pokok, alokasi waktu. Di sini kami mengambil materi pokoknya persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, dan alokasi waktunya itu 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Dan selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini kami mengambil kompetensi 3.1 dan 4.1. Dan indikator pencapaian kompetensinya itu ada 4 komponen. Yang pertama, memahami dan menjelaskan konsep nilai mutlak. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang ketiga, menentukan penyelesaian ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan yang terakhir, menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep persamaan dan ketidaksamaan linear memuat nilai mutlak, menyusun persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak dari suatu masalah kontekstual, menentukan nilai mutlak suatu fungsi dari persamaan linear suatu variabel, dan yang terakhir menentukan nilai mutlak suatu fungsi dari ketidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajarannya itu kami menggunakan pendekatan scientific learning, dan model pembelajarannya menggunakan discovery learning. Selanjutnya materi pembelajaran. Yang pertama, penerapan konsep persamaan linear satu variabel memuat nilai mutlak. Yang kedua, persamaan linear satu variabel memuat nilai mutlak. Yang ketiga, ketidaksamaan linear satu variabel memuat nilai mutlak. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media atau alatnya itu yang pertama worksheet atau lembar kerja, yang kedua lembar penilaian, yang ketiga penggaris spidol atau papan tulis, yang keempat laptop dan infocus. Bahannya yaitu spidol berwarna. Selanjutnya sumber belajar. Yang pertama buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran matematika wajib kelas 10 Kemendikbud tahun 2013. Yang kedua pengalaman peserta didik dan guru. Selanjutnya ada integrasi AIK, di mana berdasarkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 62, yang artinya sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Bahwa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam dunia ini tidak dapat dirubah oleh manusia, seperti halnya nilai mutlak yang tidak bisa dirubah. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu melakukan pembukaan dengan salam, dilanjutkan dengan doa. Yang kedua memeriksa kehadiran peserta didik. Yang ketiga menginformasikan keadaan yang akan dipelajari. Alokasi waktunya itu 15 menit. Dan yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu yang pertama, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya mengajukan pertanyaan. Yang selanjutnya stimulasi pembelajaran rangsangan, di mana yang pertama bisa konsep nilai mutlak. Yang kedua itu persamaan nilai mutlak satu variabel. Yang ketiga ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Di sini terdapat beberapa soal. Dan di sini ada identifikasi masalah. Siswa dapat mengajukan pertanyaan terkait hubungan lintasan lompatan dengan nilai mutlak. Dan selanjutnya ada pengumpulan data, di mana peserta didik pengumpulan data dari buku referensi yang memuat tentang konsep nilai mutlak. Dan selanjutnya ada mengasosiasi atau menalar.
Di sini, peserta didik mendiskusikan masalah untuk menemukan konsep tentang nilai mutlak. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Yang ketiga, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami. Dan yang ketiga, ada penutup, di mana yang pertama itu peserta didik melakukan refleksi diri terkait materi yang dipelajari hari ini. Yang kedua, peserta didik melakukan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik memberikan umpan balik hasil evaluasi pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, kegiatan belajar diakhiri dengan pemberian tugas beberapa soal dari buku latihan siswa dengan waktu 15 menit. Dan selanjutnya ada penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan, di mana remedial terdapat 2 poin. Yang pertama, remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal, maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas 2 bagian, remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, guru memberikan semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Materi pembelajaran remedial. Adapun pengayaan terdapat 3 poin. Yang pertama, pengayaan diberikan untuk menambahkan wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, pengayaan dapat ditagih atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Yang terakhir, direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas, misalnya penerapan konsep persamaan linier satu variabel memuat nilai mutlak, kesamaan linier satu variabel memuat nilai mutlak, ketidaksamaan linier satu variabel memuat nilai mutlak. Selanjutnya ada teknik penilaian dan instrumen penilaian. Ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan itu bisa melakukan teknik penilaiannya menggunakan tes tertulis, dan di sini ada instrumen penilaian. Selanjutnya ada beberapa soal kunci jawaban dan rubrik penilaian. Yang pertama itu dengan skor 30, yang kedua 20, yang ketiga itu 20, dan yang terakhir itu 30. Jadi totalnya itu 100 skornya. Selanjutnya di sini ada rekapitulasi penilaian sikap observasi, dan ada pun lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan praktikum. Lembar pengamatan penilaian sikap penilaian observasi seperti ini, dan lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi. Selanjutnya terdapat lembar penilaian sikap diri atau penilaian diri. Dan ada rekapitulasi penilaian diri peserta didik. Penilaian sikap diri adalah peserta didik setelah peserta didik selesai belajar 1 KD. Di ini. Selanjutnya ada penilaian sikap setelah melaksanakan suatu tugas. Rekapitulasi penilaian diri peserta didik. Dan ada penilaian sikap antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik sebagai digambar. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan.